warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga kita selalu diberikan kesehatan. Oke, hari ini kita akan membahas mengenai ketentuan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Materi yang pertama itu adalah makna kemerdekaan beragama dan kepercayaan. Di sini siapa yang tahu apa sih makna dari kemerdekaan beragama dan kepercayaan itu? Ya, benar sekali. Untuk lebih jelas lagi, berikut ini adalah makna kemerdekaan beragama dan kepercayaan. Nah, jika kita lihat dari makna kemerdekaan beragama dan kepercayaan tadi, dapat kita simpulkan bahwasannya manusia itu memiliki hak asasi manusia dalam memilih. Demikian halnya juga dengan berbangsa dan bernegara, seperti negara Indonesia memberikan kebebasan kepada warga negaranya untuk memeluk agama sesuai dengan kepercayaannya masing-masing. Materi yang kedua adalah makna pertahanan negara. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002, makna pertahanan negara itu dimaknai sebagai segala suatu usaha dalam mempertahankan kedaulatan negara serta keutuhan wilayah negara kesatuan Republik Indonesia. Materi yang selanjutnya itu adalah pola hidup yang baik dilakukan antar umat beragama. Yang pertama, seluruh warga dapat memahami agama atau menghormati agama lain. Yang kedua, seluruh warga menjalankan ibadah sesuai dengan agamanya masing-masing. Dan yang ketiga, seluruh warga menjaga kesatuan dan persatuan tanpa membedakan agama dan kepercayaannya masing-masing. Poin pertama dari pola hidup yang baik dilakukan antar umat beragama yaitu saling menghormati. Contohnya, misal kita kaitkan di dalam lingkungan sekolah. Kita bergaul dengan teman kita yang berbeda agama. Yang harus kita lakukan adalah menghormati antara perbedaan yang ada tanpa membedakan agama serta kepercayaan masing-masing. Untuk poin kedua, di mana masyarakat atau warga negara menjalankan ibadahnya sesuai dengan agamanya masing-masing. Misalkan, kita sedang berkumpul dengan keluarga atau kerabat kita yang memiliki perbedaan agama dengan kita. Lalu, apa yang harus kita lakukan dalam menanggapi hal tersebut? Ya, betul sekali. Yang harus kita lakukan itu adalah kita harus konsisten. Artinya, kita harus menjalankan ibadah sesuai dengan agama kita masing-masing. Oke, materi yang selanjutnya itu adalah sistem pertahanan negara Indonesia. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002, sistem pertahanan negara Indonesia adalah sistem yang bersifat semesta. Nah, apa sih yang dimaksud dengan sistem pertahanan yang bersifat semesta? Ya, betul sekali. Maksud dari sistem pertahanan yang bersifat semesta yaitu melibatkan warga negara, wilayah negara, serta sumber daya nasional yang ada di suatu negara untuk menjamin tujuan adanya kedaulatan negara. Materi yang selanjutnya itu mengenai peran sikap toleransi antar umat beragama. Yang pertama, seluruh warga dapat memahami ajaran agama yang dianutnya. Yang kedua, seluruh warga dapat mempercayai bahwasannya dengan keimanan dan ketakwaan dapat menghindarkan dari perbuatan yang bersifat dan merugikan. Yang ketiga, seluruh warga dapat menghormati tentang pelaksanaan agama yang berbeda dengan agamanya. Pertama, yaitu di mana seluruh warga dapat memahami ajaran agama yang dianutnya. Contohnya nih, di dalam ajaran agama Islam, bahwasannya sebagai anak kita harus berbakti kepada orang tua kita. Yang poin kedua, di mana warga menyadari bahwa dengan keimanan dan ketakwaan dapat menghindarkan diri dari perbuatan yang bersifat merusak dan merugikan. Contohnya nih, kita menyadari bahwa sikap membuli itu merupakan perbuatan yang merusak serta mencela ciptaan Tuhan. Yang poin ketiga, kita menghormati antara agama yang satu dengan agama yang lainnya, di mana kita harus toleransi dengan adanya perbedaan yang kita miliki. Materi selanjutnya adalah peran TNI dan Polri dalam pembelaan negara. Yang pertama, Tentara Nasional Indonesia memiliki peran sebagai pertahanan suatu negara. Contohnya sebagai penangkal bagi adanya ancaman militer terhadap dalam negeri maupun luar negeri yang mengancam suatu kedaulatan negara serta keutuhan wilayah. Yang kedua, Kepolisian Negara Republik Indonesia berperan sebagai memelihara keamanan. Contohnya, Kepolisian Negara Republik Indonesia mengayomi, melayani, dan memelihara keamanan di dalam suatu masyarakat. Baiklah, di sini saya akan menampilkan sebuah video film pendek mengenai peran dan sikap yang harus kita lakukan antar umat beragama. Selamat menyaksikan!
Kita harus menutup pintu gerbang. Kenapa begitu, Din? Mereka kan bukan muslim, tidak boleh masuk. Bukankah yang meninggal tetangga kita, sekalipun beda agama? Ini tempat suci, tidak boleh dikotori. Kita tutup pintu gerbang. Din, ngapain gerbang ditutup? Buka gerbangnya. Sini kalian semua. Udin, Ari, mendekat ke Ustadz Nurmudi. Kenapa gerbang harus ditutup? Mereka bukan muslim, Ustadz. Begini, Islam tidak mengajarkan kita untuk menyakiti tetangga kita hanya karena beda keyakinan. Urusan sosial harus akur. Urusan agama baru. Bagiku agamaku, bagimu agamamu. Terus apa yang harus kita lakukan, Ustadz? Kira-kira apa yang bisa kita lakukan dalam situasi seperti ini? Jalan di depan pasti macet kalau tidak diatur. Bagaimana kalau kendaraan diparkir ke halaman masjid biar tidak macet? Itu aku sepakat. Boleh begitu, Ustadz? Tentu, tapi apa kalian ikhlas? Ikhlas, Ustadz. Nah, setelah selesai menyaksikan sebuah video film pendek tadi, tugas kalian sekarang adalah menjawab soal uraian yang ada di evaluasi terakhir dari video film pendek tadi, dibuat dalam buku latihan, lalu dikumpulkan. Oke, itulah penjelasan dari saya mengenai materi hari ini. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.